Ini adalah pelanggan termuda pelacur ini. Bocah itu mengeluarkan 200 yuan untuk berdagang. Gadis itu dengan sombong berbicara dengannya. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Apakah kamu tahu berapa harga 1 jam milikku? Tatapan bocah itu tampak lebih bertekad. Dia mengambil 3 uang kertas lagi. Dia berpikir biasanya hanya bisa mendapatkan 100 yuan. Gadis itu ragu-ragu. Kemudian aktif mengambil uang. Kalau gitu 2 jam. Anak laki-laki membawa gadis itu pulang. Sementara dia mengganti pakaiannya. Anak laki-laki itu mengintip. Gadis itu menemukannya. Juga tidak mengatakan apa-apa. Lalu bertanya pada anak laki-laki itu. Pakaian apa yang harus dipakai? Set merah. Gadis itu menunjukkan ekspresi jijik. Ketika melihat pakaian tua yang berwarna merah ini. Aduh, fashion jadul. Lalu kenakan gaun seksinya. Bocah itu begitu asyik memandangnya sehingga dia tercengang. Gadis itu hendak menyalakan rokok. Anak laki-laki itu datang untuk menghentikannya. Kamu tidak bisa merokok. Gadis itu tersenyum sinis. Aku suka merokok. Kamu juga tidak boleh mengutuk. Sialan, aku suka mengatakannya. Kamu harus mematuhiku. Jangan banyak bicara. Mengutuk 1 kalimat dikurangi 10 yuan. Kamu ingin mendapatkan uangku. Maka kamu harus mematuhi. Dia langsung diam. Tapi demi uang akhirnya setuju dengan anak itu. Dia membersihkan riasan tebal di wajahnya. Ganti memakai mantel merah usang. Tak berdaya melihat anak laki-laki itu. Apa ini? Itu sepeda. Anak laki-laki ingin gadis itu duduk di sepeda ini. Naik sepeda untuk membawa anak laki-laki itu ke pertemuan orang tua sekolah. Anak laki-laki itu mendongak. Lari cepat. Ayo cepat. Cepatlah lari. Cepat-cepat lari. Ternyata, anak laki-laki itu takut nenek di lantai atas akan melihatnya. Jadi dia dengan cepat mimpin gadis itu pergi. Di jalan bersalju. Sangat sulit baginya untuk mencoba bergerak. Apakah uang itu yang kamu curi? Itu bukan uang tunjangan hari ulang tahunku. Namun, bagaimana jika ibumu mengetahui hal ini? Kamu harus jujur. Itu karena kamu sendiri memanggil aku datang. Segera sudah tiba di sekolah. Tidak merokok, tidak boleh umpatan kasar. Akhirnya, keduanya dengan cepat memasuki sekolah. Anak laki-laki itu perlahan mengulurkan tangannya dan meraih tangan gadis itu. Meskipun gadis itu tidak punya pilihan, tapi masih mengikuti anak itu. Lihatlah, Ibu Xiaoba telah datang. Ibunya terlihat cantik banget loh. Melihat teman-teman memuji ibu cantik, Xiaoba tersenyum cerah. Tapi segera rumor menyebar. Pelacur pergi ke pertemuan orang tua. Kebetulan bertemu pelanggan tadi malam, Pak Wang. Guru melakukan presensi. Tapi pikirannya penuh dengan adegan pesta ulang tahun tadi malam. Pak Wang juga mengenalinya. Buru-buru menutupi wajahnya dan pura-pura tidak tahu. Li Kai, Zhang Xiyun, Li Wenba. Ayah ibu murid Li Wenba. Apakah orang tua murid Li Fanba ada di sini? Ada. Ibu yang tidak bisa diandalkan ini. Sebenarnya disewa oleh Xiaobo seharga 500 yuan. Saat ini, ibu palsu baru saja mendapat piagam penghargaan. Lalu teleponnya berdering. Dia segera kembali ke tempat duduknya. Membungkuk untuk menjawab telepon. Halo, siapa nih? Ah, Mas Dao. Gadis itu dengan cepat membungkuk untuk meminta maaf. Kemudian keluar untuk menjawab telepon. Halo Mas Dao. Kamu datang malam ini kan? Yakinlah, aku akan mengatur dengan baik. Ya Mas Dao. Saat ini, Xiaoba juga berlari datang. Pertemuan orang tua belum selesai. Ada juga komposisi bacaan ekspresif. Gadis itu melihat jam. 15 menit sampai jam 2 siang. Dia segera mengeluarkan 50 yuan. Bermaksud mengembalikannya ke Xiaoba. Xiaoba meneteskan air mata. Dengan sedih melihatnya.
Tetapi gadis itu tidak kasihan padanya. Dia memasukkan uang itu langsung ke saku Ba, lalu berbalik dan pergi. Xiao Ba dengan cepat meraih baju gadis itu, bertekad untuk tidak membiarkannya pergi. Mohon gadis itu, saya mohon padamu. Sedikit waktu lagi akan selesai. Aku masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Xiao Ba masih bertekad untuk mempertahankannya dan tidak membiarkannya pergi. Gadis itu langsung mengancamnya. Jika tidak melepaskannya, dia akan memberitahu teman dan gurunya tentang dia telah menyewanya. Xiao Ba mundur 2 langkah, membuang uang langsung ke tanah, lalu berbalik. Sudah hampir waktunya untuk menulis dan membaca ekspresif. Xiao Ba melihat esainya dengan nilai maksimal. Anak laki-laki memegang esainya di tangan. Tepat pada saat ini, teman semeja Xiao Wang berbisik lagi. Begitu saya melihatnya, saya tahu ibunya bukan orang normal. Tulisannya tak terduga dinilai 100. Tidak mirip sama sekali, itu pasti palsu. Teman-teman semua berbisik dengan Xiao Ba, mulai memandang rendah anak laki-laki itu. Xiao Ba menatap mereka. Di luar kelas, gadis itu hendak pergi, tetapi guru menghentikannya. Baru saja mau menjelaskan. Hasilnya dia bilang tahu semuanya. Ternyata, saat Xiao Ba berumur 5 tahun, ibu anak laki-laki itu meninggal dunia. Selain anak laki-laki itu, semua orang tahu tentang ini. Neneknya takut dia sedih, menipu Xiao Ba bahwa ibunya pergi bekerja di tempat yang jauh. Tunggu sampai bocah itu lulus ujian masuk universitas, maka ibu akan kembali. Guru memohon pada gadis itu, jika Anda sudah di sini, jangan pergi. Tepat pada saat ini, seorang gadis kecil berlari datang. Ada masalah Bu? Apa? Xiao Ba dan Wang Doudou bertengkar lagi. Ibu dia pasti tidak normal. Terlihat sangat palsu. Mereka tidak terlihat sama, dia pasti palsu. Mendengar ibu dihina, Xiao Ba ingin memukul mereka sekali, tapi menahan amarahnya. Setelah waktunya habis, ibu Xiao Ba dihina lagi. Dia perlu dipukuli. Ibunya adalah satu. Memukulnya. Jangan memukul lagi. Pada saat ini, Xiao Ba benar-benar marah. Dia segera berkelahi dengan anak yang lebih besar darinya. Sampai guru dan orang tua tiba. Mereka baru saja berhenti di ruang kepala sekolah. Guru sangat marah. Pak Wang sama marahnya. Tidak ada yang akan mengaku salah. Pada saat ini, gadis itu tiba-tiba menatap Pak Wang. Pak Wang tiba-tiba merasa tertekan. Dia paham, jika terus mengacau, wanita itu pasti akan menceritakan kisah perselingkuhannya. Sudahlah, Xiao Ba memiliki sedikit kenyamanan di hatinya. Anak laki-laki itu tidak menyangka ibunya menyukai uang ini, akan membelanya. Setelah itu, gadis itu mengambil inisiatif untuk mengajak Xiao Ba pulang. Dalam perjalanan Xiao Ba bertanya padanya, "Berapa usiamu?" "Aku berumur 32 tahun. Bagaimana kamu?" "Aku berusia 8 tahun. Keduanya terus bertanya dan menjawab seperti itu. Sampai Xiao Ba menanyakan pertanyaan terakhir. "Apakah Anda punya anak?" Gadis itu diam. Saat pulang, Xiao Ba mendongak dengan tatapan bersalah. Aku selingkuh darimu. Bukan karena ibuku sibuk. Karena ibu tidak akan kembali lagi." Gadis itu berpikir sejenak dan kemudian duduk. Diam-diam memasukkan uang ke dalam tas sekolah Xiao Ba. Xiao Ba memohon padanya, "Jangan katakan pada neneknya. Nenek tidak ingin aku tahu." Gadis itu mengangguk setuju. Melihat Xiao Ba perlahan berjalan menuju kegelapan, gadis di hatinya sedikit sedih. Dia tidak tahan lagi. Dan Xiao Ba juga menoleh. Di mata adalah kerinduan akan cinta ibu. Selamat tinggal, Ibu. Gadis kembali bekerja di klub malam. Dia baru saja minum bir.
Harus lari ke kamar mandi untuk muntah. Hasilnya adalah ketika dia mencari tisu, tiba-tiba menemukan secarik kertas. Ternyata, ini adalah esai Xiaoba yang bernilai 100 poin. Tapi pada awalnya dia tidak punya ibu. Bahkan tidak tahu seperti apa rupa ibunya. Hanya bisa mengandalkan kata-katanya untuk menulis. Ibunya bekerja di tempat yang jauh. Dia berkata, "Tunggu aku masuk universitas. Ibu akan kembali. Aku berusia 8 tahun ini. Tunggu sampai aku masuk universitas." 9 tahun lagi. Setengah jam telah berlalu. Xiaoba masih memikirkan cara menulisnya. Suatu hari ibu kembali. Ibu memakai sepasang anting-anting yang indah. Mengenakan mantel bulu hitam. Memakai sepasang sepatu bot hitam tinggi. Senyum itu sangat indah. Ibu tidak hanya baik hati membantu orang lain, tapi juga sayang binatang. Pekerjaan ibu sangat sibuk. Sibuk menjawab telepon setiap hari. Sama sekali tidak ada waktu untuk makan. Setiap kali malam tiba, hanya mendengar suara sepatu hak tinggi berjalan menyusuri lorong. Xiaoba baru bisa tidur dengan nyenyak. Tapi dia tahu, maka suatu hari ibu akan pergi. Baca semuanya. Gadis itu terjatuh. Dia belum pernah berpikir, dia sendiri akan menjadi cahaya seorang anak kecil. Demi menghasilkan uang, dia sudah melepaskan apa yang disebut harga diri. Setiap hari bersenang-senang dengan orang lain. Minum sampai mabuk. Sampai dia bertemu dengan Xiaoba. Dia baru ingat bahwa dia juga seorang ibu. Gadis itu akhirnya membuat panggilan telepon. "Halo."